Ibu Alfitri Susanti SPSI MMCHT, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Aku tanda orang bertuah, sempadan ilmu dengan imannya. Aku tanda pemuda bermarwah, menjunjung tinggi adat lembaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Prodi atau Ketua Jurusan Bapak Edison. Yang saya hormati Bapak Hani sebagai narasumber, dan yang sangat saya banggakan seluruh panitia yang telah menginisiasi dan mengupayakan terlaksananya kegiatan pada pagi yang luar biasa ini. Dan apresiasi yang sangat luar biasa sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh peserta yang hadir secara virtual dalam kegiatan pada pagi yang mudah-mudahan akan membawa manfaat untuk kita semua. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita haturkan kehadirannya, karena berkat limpah rahmat dan iradatnya kita dapat berkumpul bersama-sama dalam mengikuti kegiatan pagi ini. Salawat beriring salam, marilah kita haturkan juga kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, para peserta, sekarang kita berada di bumi Melayu. Untuk mengekalkan adat resam budaya Melayu, Ibu akan menyampaikan sebaik pantun sebagai pembuka lagi. Tepak sirih, tepak tembaga, dalam majelis ada selalu. Sudah menjadi adat lembaga, tepak sirih dihantar dahulu. Baik, kita langsung saja. Materi pada pagi yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang apa itu public speaking dan bagaimana caranya kita membangun personal branding. Ya, ini dia. Public speaking. Public speaking itu menurut beberapa pengertian, dan kita ambil salah satunya adalah kemampuan berbicara dengan baik dan percaya diri di hadapan orang banyak. Nah, itu ya secara umum. Nah, gitu. Kemudian personal branding itu adalah bagaimana kita memperkenalkan diri kita kepada dunia ini ya, secara luas begitu, bahwa saya adalah ini menghadapi pengeras suara, ini menjadi bagian dari properti ya. Coba di slide berikutnya. Check sound dengan menggeser pada permukaan mic. Nah, konsistensi kita itu yang membuat kita menjadi berbeda. Nah, perbedaan kita inilah yang disebut personal branding kita. Nah, dilakukan secara konsisten, begitu ya. Tahapan penenangan. Menjelang acara berlangsung, nah ini kok MC. Public speaker harus sudah steril ya, bekerja sama dengan protokol, berdoa sebelum memulai acara, nafas kontrol, menenangkan pikiran, jangan terlalu tegang ataupun overconfident ya. Persyaratan menjadi public speaker: sehat jasmani dan rohani ya, jiwa dan raga. Kemudian tidak mengalami gangguan dalam berbicara. Begitulah kita harus terus mengupdate ilmu kita ya. Memiliki penguasaan bahasa yang memadai. Ini, jika adik-adik belum menguasai bahasa asing, tidak usah menggunakan istilah-istilah asing dalam melakukan komunikasi. Karena apa? Nanti istilah asing itu tidak cocok dengan atau tidak relevan gitu dengan topik pembicaraan. Jadi malu. Ya, terlihatnya bukan tambah cerdas. Ya, begitu. Kemudian dapat memilih kata yang tepat. Nah, pilihan kata yang tepat, gitu ya. Nah, ini semakin lama, semakin banyak adik-adik berlatih, mencoba dan tampil, itu lama-lama akan keluar sendiri deh. Biasanya dia ngalir begitu. Ya, nanti kita lihat referensi-referensi, rajin membaca, rajin melihat, rajin mendengar. Nah, itu membuat kita menambah pengetahuan. Gitu ya. Kemudian artikulasi jelas. Nah, IIO-nya jelas ya, tapi tidak berlebihan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Suara dan cara berbicara.
ya, suara dan cara berbicara, ya. Misalnya begini. Hadirin yang kami hormati, selamat datang di acara pelatihan public speaking yang dilaksanakan oleh apa gitu ya. Itu suara dan cara berbicara. Etika yang harus diperhatikan oleh MC. Nah, ini sebenarnya materi bonus ya. Tidak harus membacakan susunan acara, kecuali ada pengecualian ya. Ini, jika melibatkan banyak wartawan atau fotografer, berikan kesempatan kepada mereka namun dibatasi waktu. Ya. Kepada wartawan dan juru foto, kami berikan waktu 1 menit untuk mengabadikan momen ini. Kalau sudah 1 menit, terima kasih. Disilakan untuk dapat mengambil tempat yang telah ditentukan. Nah, mereka kan sudah tahu itu. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Di sini kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Umi Raudah. Saya merupakan salah satu perwakilan dari Badan Pengurus Harian Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara periode 2020-2021, bidang kajian strategis dan advokasi. Saya ingin sedikit bertanya kepada pemateri kita yang pertama yang menurut saya sangat luar biasa, yaitu Bu Afitri Susanti. Semisal ya Bu, saya atau teman-teman yang ada di room ini menjadi seorang public speaker ataupun narasumber yang mengisi di suatu webinar atau seminar Bu. Nah, di saat itu sebelum dimulainya acara, beberapa hari sebelum mulainya acara, tentu kita berlatih, kemudian kita memahami dan menguasai materi yang akan kita bawakan nanti, kemudian kita juga pasti sudah mempaskan nih materi kita dengan durasi yang diberikan dari panitia kepada kita selaku narasumber. Tapi Ibu, jika tiba-tiba pada hari H tersebut ada sedikit perubahan jadwal dari panitia yang dimana durasi yang diberikan kepada kita selaku narasumber itu dipotong Ibu. Nah, ataupun dipersingkat. Bagaimana Ibu cara kita sebagai narasumber di situ ataupun public speaker dalam mengatasi masalah durasi ini, yang dimana kan kita tahu bahwasannya kita sebagai pemateri ataupun narasumber kita sudah mempersiapkan materi kita dengan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan gitu. Otomatis akan berpengaruh kepada materi yang akan kita sampaikan. Bagaimana Ibu cara kita mengatasi hal tersebut? Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apakah orang introvert ini bisa memiliki public speaking yang bagus dan untuk belajar public speaking sebagai orang introvert? Lalu pertanyaan kedua, jika kita sedang tampil nih Bu dalam suatu acara, nah tiba-tiba ngeblank atau lupa materi, bagaimana cara kita itu mengatasi hal tersebut? Iya, pertanyaan yang pertama adalah bagaimana jika panitia suatu acara di mana tempat kita diamanahkan untuk menjadi public speaker, entahkah itu narasumber ataukah apapun lah itu ya. Bagaimana cara kita? Padahal kita sudah mempersiapkan durasinya sekian, dengan materi slide-nya sekian. Nah, caranya kita harus tahu dulu tema acara itu apa dan kemudian apa materi yang diamanahkan kepada kita. Jadi ambil yang pokok-pokok saja. Nah, contoh ya, ini Ibu membuat slide memang banyak bonusnya. Jadi harapan Ibu sebenarnya dengan adanya materi yang Ibu sampaikan ini, walaupun tidak semua Ibu jelaskan, tapi adik-adik bisa membaca, mudah-mudahan dapat dicerna dan dimengerti, bisa didiskusikan di kelompok-kelompok kecil. Caranya bagaimana? Sampaikan materi itu yang betul-betul menjadi amanah untuk kita sampaikan. Nah, seperti Ibu tadi kan, public speaking dan personal branding. Secara sekilas, secara umum, Ibu pikir sudah cukup sampai lah ya. Nanti kalau memang belum paham lagi tentang bagaimana membangun citra diri yang itu akan menjadi personal branding kita, itu kita akan adakan part 2-nya gitu ya. Nah itu, kemudian bagaimana lagi caranya? Selain menyampaikan itu, kita meminta kepada panitia untuk diingatkan.
Nah, Ibu memang tidak diingatkan oleh panitia ini tadi, tapi Ibu kira-kira ini kayaknya udah lebih nih. Nah, kita juga harus kontrol diri gitu, kontrol diri. Nah, kemudian bagaimana lagi caranya? Jangan terlalu banyak improvisasi ketika materi itu harus disajikan dengan durasi yang singkat. Jadi jangan banyak menyek-menyeknya gitu ya, hal-hal yang tidak penting disampaikan gitu, nggak usah. Jangan banyak improvisasi. Nah, kemudian untuk tampilan-tampilan slide itu sesuaikan juga dengan apa isi materinya. Jadi sehingga menarik gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Komunikasilah dengan panitia. Itu kira-kira caranya. Intinya jangan terlalu banyak improvisasi, langsung saja pada sasaran materinya apa. Begitu ya, Dek ya. Kemudian yang kedua dari Karimun ya, Dek, itu bagaimana ketika orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda, ada yang ekstrovert, ada yang introvert, begitu ya. Dek, secara ilmu psikologi ada yang namanya otak kanan dan otak kiri, begitu ya. Nanti pasti ada yang guyon. Ada juga Bu yang nggak ada otak, katanya gitu Pak. Kadang mahasiswa ini suka iseng-iseng gitu. Kan ada otak kanan, otak kiri gitu ya, kita menjelaskan di kelas. Bu, si Anu nggak ada otak Bu. Wah, itu udah ger satu kelas gitu ya. Memang mahasiswa begitu. Itu yang membuat kita jadi muda terus ya Pak Edison. Kayaknya Pak Hanif harus ngajar juga ini biar muda terus ya. Ya, orang-orang yang sistem berpikirnya itu dominan otak kanan memiliki perbendaharaan kata yang lebih banyak. Sehingga orang-orang yang dominan aktivitasnya diatur oleh otak kiri itu lebih banyak diam. Itu menurut teori. Tetapi saya ya sudah mengecek, wah ya mentang-mentang psikolog nih ya, saya sudah mengecek, saya adalah orang yang dominan cara berpikirnya itu otak kiri, bukan otak kanan. Tetapi saya orang otak kiri serasa orang otak kanan. Karena apa? Saya sangat minat sekali dengan kesenian, ya. Saya minat sekali dengan menulis, membaca, berbicara, dan bla 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 yang itu harusnya menjadi otoritas otak kanan. Karena apa? Yang pertama, karena kita dipengaruhi oleh lingkungan. Itu satu. Ya, penelitian psikologi ya, salah satu penelitiannya mengatakan bahwa 78% kepribadian seseorang itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi walaupun dia otak kanan, kalau di lingkungannya yang orangnya diam semua, dia juga nggak terpacu untuk rajin berbicara, punya, ya itulah tadi yang seharusnya didominasi oleh otak kanan. Ya, kira-kira begitu. Jadi ala bisa karena biasa. Jadi masalah ekstrovert, introvert itu bukan penghalang, tapi bagaimana kita bisa menembus benteng yang kita buat sendiri. Ya, kadang-kadang kita defense. Kita yang membuat defense mechanism itu, gitu loh. Ya, pikiran kita ini menentukan alam bekerja seperti apa yang kita pikirkan. Kalau kita berpikir tidak bisa, alam akan bekerja membuat kita tidak bisa. Teori The Secret. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita dengarkan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Hanif Fahridat, SH Epsos. Kepada Bapak, kami persilakan. Terima kasih, Mbak Erlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang kami cintai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan, terima kasih saya terlibatkan dalam kegiatan webinar ini. Dan untuk Ibu Afitri Susanti, anak saya juga menjadi juniornya di UGM, Ibu psikologi juga. Sekarang sudah sekarang sudah di Sekretariat Kementerian Desa di Jakarta. Iya, alhamdulillah. Memang Pak, kalau dari psikologi UGM itu memang keren-keren Pak. Ya, makasih Bu, makasih sekali. Ya, teman-teman semua yang kami cintai, yang saya banggakan, kalau kita bicara masalah tentang apa sih itu personal branding, tadi sudah diuraikan panjang lebar sama Ibu Afitri tadi ya. Tapi intinya adalah
personal branding adalah mencitrakan diri, ya, mencitrakan diri supaya kita dikenal oleh masyarakat. Intinya seperti intinya itu. Nah, personal branding adalah memang cara untuk mempromosikan diri beserta pencapaian dalam karirnya, kemudian keahliannya yang dimiliki. Dan di era konvergensi media ini memang sangat strategis sekali, ya. Teman-teman bisa melalui media sosialnya, Twitter, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Apalagi sekarang kita masuk namanya di media morfosis, ya. Jadi media mainstream kemudian dikonvergensikan dengan media-media yang ada, kemudian membranding kita. Contoh yang sangat simpel adalah misalnya teman-teman mempunyai WA, kemudian di statusnya itu teman-teman selalu updating tentang diri kita terhadap pekerjaan kita, profesi kita. Kalau saya misalnya saya updating tentang webinar di Tanjung Pinang ini misalnya, itu selalu kita updating tentang diri kita itu namanya bagaimana kita mencitrakan kita terhadap masyarakat tentang profesi kita. Kemudian terus siapapun akan membutuhkan personal branding itu, baik itu pengusaha, penyiar, pelukis, Ibu Afitri tadi itu dengan segala prestasi dan profesinya yang banyak sekali, seorang konsultan, kemudian beliau seorang yang psikolog, macam-macam ya, sehingga tercermin bahwa Ibu Afiatri itu memang memiliki profesi yang banyak dan kita percaya itu. Gitu ya. Nah, apa sih pentingnya personal branding tadi itu? Yaitu untuk meningkatkan kepercayaan orang lain, ingat-ingat orang lain pada kita. Tadi Ibu Afiatri sudah uraikan tentang bagaimana beliau saat dia menjadi MC, bagaimana beliau saat dia menjadi pemilihan prestasi apa gitu ya. Banyak prestasi-prestasi yang memang beliau sebutkan tadi itu adalah memang itu untuk meningkatkan kepercayaan orang lain terhadap Ibu Afitri tadi itu. Nah, personal branding membuat orang lain lebih mengenal kita walaupun mereka belum pernah ketemu dengan kita secara langsung. Kalau saya ketemu Ibu Afiatri cuma Ibu Afitri itu sekali, tapi saya terkesan sekali. Kenapa? Karena memang beliau langsung mempresentasikan apa yang menjadi kebutuhan di RRI, kemudian kami sambut dengan apa yang dibutuhkan. Kemudian tiba-tiba pas beliau pulang itu tasnya tertinggal gitu ya. Jadi brandingnya teringat saya itu adalah tas ya, tasnya. Kemudian kami antarkan, terus beliau mengucapkan terima kasih. Itulah sebuah kesan komunikasi bahwa memang di dalam teori komunikasi itu ada namanya itu adalah psikologi komunikasi ya. Kita bisa buka bukunya Pak Jalaluddin Rahmat itu bagaimana kita menatap, bagaimana kita memberikan senyum, bagaimana kita berbicara lebih dekat, lebih bagus, karena memang membangun personal branding itu adalah memang bagaimana menjalin sebuah pesan sehingga orang itu terkesan dengan apa yang kita inginkan tadi itu ya. Kemudian pentingnya personal branding adalah juga untuk memperkuat kredibilitas tadi. Personal branding membuat orang lain bisa dengan mudah melihat berbagai pencapaian prestasi tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Afitri tadi, pencapaian prestasinya yang luar biasa tadi, kemudian juga membangun rasa percaya diri. Kalau kita memiliki memiliki prestasi yang banyak, otomatis sudah membuat diri kita adalah menjadi orang yang memang menjadi diri kita sendiri, dan kita yakin tentang kita dengan format, gaya, cara bicara, kemudian cara berjalan, cara duduk, cara berdiri, itu kita percaya dirinya menjadi seorang yang memang menjadi seorang percaya diri tadi ya. Kemudian juga memperluas koneksitas kita, koneksi kita. Nah, di era global ini personal branding bisa meningkatkan exposure kita ya, apalagi kita aktif melakukan networking, misalnya dengan profesi kita ikut katakanlah komunitas Harley Davidson gitu ya. Kita kenalkan diri kita ke sana itu. Kemudian kita juga masuk di komunitas Toyota atau Fortuner. Kita kenalkan diri kita ke sana itu. Kita masuk di grup WA waktu SMP, kita kenalkan diri kita ke sana itu. Kita masuk di grup SMA, mahasiswa. Jadi masyarakat, teman kita itu mengenal kita tentang profesi kita yang terakhir. Kemudian kita sampaikan itu melalui pesan-pesan yang kita inginkan.
bisa melalui Instagram, bisa melalui Facebook, bisa melalui media-media yang lain ya, media-media yang lain. Kemudian juga bisa untuk menunjukkan diri kita apa adanya. Ya. Hampir tidak mungkin memalsukan personal branding kita. Kenapa? Sebab personal branding itu lahir dari passion kita, dari bentuk kita, dan nilai-nilai kehidupan yang kita pegang itu ada di sana. Kita tidak akan bisa saya pribadi mencontoh orang lain. Pada menit ke 30 pasti saya kembali ke diri kita sendiri. Itu buktinya apa? Buktinya kita tidak boleh mencontoh orang lain. Bisa mencontoh hanya sebagai inspirasi saja. Kemudian apa sih manfaat personal branding itu? Yaitu manfaatnya adalah personal branding yang kuat, yang sangat kuat di internet, akan memudahkan kita dikenal baik secara personal maupun profesional. Nah, orang-orang bisa dengan mudah melihat keahlian kita, karya kita, pencapaian prestasi kita yang kita tekuni, bisa kita bikin melalui flyer, bisa kita bikin melalui promo, bisa kita kenalkan melalui hal-hal yang lain memang, atau mungkin ketemu secara personal bisa aja. Kita ketemu sama teman, kita ketemu di forum-forum, kita bisa kenalkan itu. Nah, personal branding di dunia maya ini membantu kita untuk memperluas kredibilitas kita, relasi baru, kemudian juga kesempatan-kesempatan baru. Seperti misalnya saya yang sekarang ini ya, saya kebetulan di RRI Purwokerto, kemudian saya dikenal oleh masyarakat sana pada saat saya menjadi penyiar. Kemudian saya dicari oleh dosen IAIN Purwokerto. Kemudian saya diajak ketemuan. Kemudian saya disuruh menjadi dosen broadcasting. Saya bilang, saya nggak bisa Pak, saya itu saya penyiar, nggak bisa untuk menyampaikan sebuah pesan. Pak Hanif, dicoba dulu aja. Kemudian saya coba beneran. Begitu. Yang biasanya itu saya berhadapan dengan mikrofon, kemudian saya coba berhadapan dengan mahasiswa, gitu ya, mahasiswa. Memang ada perbedaan yang banyak. Terlihat humanisnya dan dinamikanya itu kelihatan sekali kalau ketemu sama mahasiswa itu. Kemudian saya mengajar, kemudian mahasiswanya itu selalu supporting dan mengatakan bagus. Kemudian saya ditambah lagi mata kuliah psikologi komunikasi. Saya mulai senang di dunia akademis itu. Kemudian yang terakhir saya suruh ngajar tentang public relation, gitu ya. Sehingga dari saya seorang penyiar, kemudian karena saya bekerja profesional di bidang penyiaran, kemudian greeting pendengarnya banyak, kemudian saya dicari oleh dosen, kemudian saya disuruh ngajar. Gitu. Itu adalah memang bagaimana kita membangun personal branding dari diri kita sendiri tentang profesi kita yang harus benar-benar kita tekuni dengan bagus, kemudian masyarakat percaya, timbul sebuah trust yang akhirnya kami diberikan kesempatan yang berbeda-berbeda lagi. Nah, di era digital ini, personal branding semakin penting. HRD, klien, investor, atau calon partner akan dia mencari dengan mengetik aja di googling, klik, ketemunya Ibu Afitri. Oh, dia seorang psikolog. Saya pengen banget konsultasi tentang anak saya misalnya. Nah, kita sudah berada di sana. Nah, personal branding yang kuat ini melalui komunikasi inilah yang bisa kita bangun dengan namanya itu adalah komunikasi, psikologi komunikasi. Jadi ternyata itu teman-teman, senyum itu adalah memang banyak sekali versi. Pada saat bibir kita tarik ke kiri akan mengandung makna negatif. Pada saat bibir kita tarik ke kanan akan mengandung makna juga negatif. Pada saat bibir kita julurkan ke depan juga akan mengandung makna yang negatif. Dan itu mencitrakan negatif sekali. Nah, terus bagaimana kita seseorang untuk membranding kita supaya maknanya itu adalah positif dan terkesan bagus? Maka bibir kanan, bibir kiri tarik sedikit, diangkat sedikit. Nah, kayak gini. Nah, selain senyum seperti itu, maka akan mencitrakan diri kita terhadap orang lain, keramahannya, bagaimana kita menyampaikan sebuah pesan, gayanya, nggak kelihatan mengajari, nggak sok keminter, kayak tadi yang disampaikan oleh Ibu Afitri tadi itu. Jadi benar-benar sesuatu yang memang sangat sederhana, tapi menciptakan sebuah kesan yang baik. Mungkin hanya itu hal-hal yang kami sampaikan bagaimana membangun. Oh, masih ada yang ini tips membangun personal branding, yaitu mengenal diri kita sendiri. Kita kenali diri kita sendiri. Kalau tadi teman-teman yang dari Karimun tadi
bagaimana kalau misalnya introvert, extrovert tadi itu. Saya termasuk orang yang introvert, teman-teman semuanya. Saya dulu itu pendiam banget. Kalau sekolah saya duduk di belakang, kalau saya kuliah duduk di belakang. Teman-teman pada aktif bertanya kayak gini, saya diam saja. Saya takut banget. Kalau misalnya tanya, wah nanti ditertawain, nanti gini. Banyak sekali yang akhirnya menghantu dalam pikiran saya, yang akhirnya itu saya nggak bertanya. Kemudian begitu sudah closing dosen, pertanyaan teman-teman tuh ternyata kurang bagus gitu ya, misalnya gitu ya. Wah, harusnya aku tadi tanya, tetapi hanya adanya ide kayak gitu terus ya. Nah itu adalah memang akhirnya saya buka diri, saya nyari buku tentang, kalau dulu adanya buku Intisari ya, bagaimana menjadi orang yang percaya diri, saya belajar. Kemudian tadi Bu Afitri mengatakan bahwa kenali kaca, kita berada di kaca, terus kita ngomong di situ. Kita ngomong, lawan bicara kita adalah kaca itu tadi. Terus saya dulu juga orangnya gagap. Kalau ngomong itu gitu ya. Tapi saya coba untuk berlatih seperti itu, berlatih. Akhirnya saya jadi penyiar kan. Begitu saya jadi penyiar, akhirnya jadi membangun jaringan yang lebih banyak lagi gitu. Tapi memang jadi introvert, extrovert adalah bisa kita rubah dengan kerja keras kita. Yakin bahwa kita memang harus bisa itu. Jadi sifat introvert, extrovert itu enggak jadi masalah. Yang paling penting adalah bagaimana kita berani untuk berubah, gitu ya. Membangun jaringan profesional, ini tadi sudah saya sampaikan, jaringan. Kalau sekarang itu teman-teman dimanjakan sekali. Kalau dulu saya tuh mau memberikan informasi itu beri koran dulu, kemudian saya beri korannya itu malam ya, karena kalau pagi sekali, kalau saya siaran 5 itu belum ada yang jualan koran. Saya berikan dulu, kemudian saya baca paginya. Sudah yesterday kan? Yesterday lagunya John Lennon. Ya, sudah ketinggalan sebenarnya, tapi dulu adanya cuma itu. Tapi karena di dalam teori hipodermi komunikasi itu adalah memang satu pesan disampaikan dan orang percaya itu karena belum ada media, itu yang dipercaya seperti itu. Jadi dulu sangat tertinggal sekali ya. Kemudian juga kalau teman-teman ingin selalu dikenal oleh seorang dosen atau orang lain, adalah setiap ada kegiatan diskusi selalu bertanya. Contoh yang nyata seperti ini. Misalnya teman-teman pada saat kuliah selalu bertanya aja. Pada saat dosen itu akan memberikan nilai, pasti saya ingatnya teman-teman yang bertanya tadi itu. Padahal hasilnya kurang bagus, kita kasih nilai B misalnya, wah dia aktif ya, pasti nilainya jadi A. Jadi brandingnya seorang dosen tadi terhadap mahasiswa tadi itu selalu ada di situ. Ya. Jadi mengajukan pertanyaan dalam setiap pertemuan apa saja di situ ya. Baik, next. Menjadi pembicara dalam seminar, seperti itu. Menjadi pembicara itu adalah salah satu yang strategis yang sangat bagus untuk orang mengenal profesi dia, tentang keahlian, kecerdikan, ketertawaan dia, kehumorisnya dia, kemenarikannya dia. Itu memang lewat media itu kita bisa menampilkan, bisa mengenalkan diri kita terhadap orang lain. Next. Kembangkan media sosial dengan bijak, tadi sudah saya sentuh bahwa memang sekarang eranya digitalisasi, kemudian kita sudah optimalkan itu baik dimanapun, bikin status tentang profesi kita di WA, di Facebook, di Instagram, di macam-macam. Itu akan kita menjadi orang yang dikenal oleh masyarakat. Oke, next. Tetap menjadi diri sendiri, kita nggak akan bisa sama dengan orang lain, kita nggak akan sama dengan X, kita nggak akan sama dengan B, tapi X, B, C itu adalah jadikan inspirasi kita contoh, kita desain menjadi seorang diri kita sendiri dan mempunyai knowledge yang sangat banyak, sehingga kita lebih mencitrakan lagi, dikenal oleh masyarakat. Next. Oke, Cindrawasih dari Irian. Terima kasih, cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas penyampaian materinya yang menarik. Tentu sangat banyak sekali ya yang bisa kami dapatkan mengenai tips-tips membangun personal branding ini.